Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damain Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan bagaimanakah kita mampu melahirkan generasi Islami. Generasi Islami adalah generasi yang mewarisi bumi ini. Bagaimanakah penjelasannya? Kiai Abdul Wahab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam. Apa ba'du yang saya muliakan para guru-guru kita, Ustadz Tata dan Ustadzah Aini, serta Ustadz Agung Izul Haq. Ibu-ibu, bapak-bapak gimana? Sehat? Ya, cirinya penghuni surga itu Bu, wajhun malihun, wajahnya senyum. Senyum, jangan cemberut aja. Kita lagi ngaji nih. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan untuk kita semua. Amin. Pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Setiap kita pasti pengen punya anak keturunan yang soleh. Benar Bu ya? Ibu-ibu pengen punya anak soleh? Saking pengennya punya anak soleh sampai banyak orang yang punya anak dikasih nama soleh. Walaupun dia kurang soleh. Boleh orang tuanya kurang soleh, tapi anaknya pengen jadi anak soleh. Setiap kita pengen punya anak soleh. Jangankan kita manusia biasa. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang nabi yang punya julukan Khalilullah. Khalilullah itu Bu berarti seorang yang cintanya mendarah daging hanya untuk Allah. Khalil berasal dari kata takhalli. Takhalli itu manusia yang cintanya mendarah daging hanya untuk Allah. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta Nabiullah Ibrahim, jika dikasih nomor 1 sampai dengan 1000, maka cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu cinta nggak sama Allah? Jawab yang kompak, cinta nggak sama Allah? Sama duit? Paling doyan. Segini hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam doanya selalu memanjatkan Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak keturunan cucu-cucu yang soleh dan solehah. Mengapa? Karena kalau kita bisa mencetak anak kita menjadi anak soleh, maka orang tua selamat dunia akhirat. Amin. Saya mau cerita boleh sedikit aja Bu ya. Ada hikayat. Satu ketika Nabi Musa alaihissalam disebut dengan kalimullah, manusia yang bisa berbicara dengan Allah. Nabi Musa satu ketika berjalan Bu, mencari Nabi Khidir bersama sahabatnya Yusha. Ketika berjalan, Nabi Musa alaihissalam melewati sebuah kuburan. Lalu Nabi Musa mendengar, dari dalam kuburan itu terdengar suara orang yang sedang menangis. Orang yang sedang disiksa di dalam kuburan. Nabi Musa melanjutkan perjalanannya. Bu, suka lewat kuburan suka? Kalau lewat kuburan kirim salam untuk ahli kubur ya Bu ya. Bisa kirim salamnya? Gimana? Hai gitu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ustaz, apakah orang di dalam kubur bisa menjawab salam kita yang masih hidup? Bisa. Bisa. Kok nggak kedengeran? Kalau kedengeran ibu kabur. Sudah lama Nabi Musa 4 tahun bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir sampai membangun rumah yang hancur. Karena itu di bawahnya ada harta anak yatim. Nabi Musa kembali mau ke rumah. Kebetulan lewat jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama. Begitu lewat kuburan Nabi Musa berhenti. Kenapa? Sepi kuburannya. Nggak ada orang nangis, nggak ada orang menjerit. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rob, aku minta dibukakan kuburan ini. Pengen tahu. Lagi saya lewat pertama 4 tahun yang lalu, ini kuburan ada suara orang menangis. Kok sekarang tidak ada? Dibukakan kuburannya, ternyata begitu dibuka Bu, kuburannya luas, kuburannya terang, banyak kenikmatan-kenikmatan kubur di dalamnya. Nabi Musa penasaran, bertanya sama orang di dalam kubur, wahai ahli kubur, ya Nabi Musa, dulu waktu saya lewat engkau sedang menangis, menjerit karena mendapat siksa adab di dalam kubur. Tapi mengapa sekarang engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur dari Allah? Orang di dalam kubur itu menjawab sambil menangis, pantas ya Nabi Musa. Kalau aku disiksa oleh Allah, diadab oleh Allah, ini pantas. Karena ketika hidup saya cuma nabung dosa dan maksiat Bu.
Ibu merasa banyak dosa enggak? Banyak. Insya Allah kita banyak dosa Bu ya. Apalagi ibu-ibu suka bohongin suami. Ketika aku hidup sering menabung dosa-dosa dan maksiat. Pantas kalau aku diadab di dalam kubur ini. Tapi untungnya ya Nabi Musa, untungnya. Ketika aku meninggal dunia, aku meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tua. Untungnya istriku wanita solehah. Biasanya kan begitu ya Bu ya. Kalau istrinya soleh, rajin majelis ilmu, rajin majelis taklim, suaminya rajin begini. Itu biasa. Ada yang suaminya zalim, durjana, Fir'aun, punya istri Asia, seorang wanita solehah. Begitu dalam kehidupan kita, yang menjadi musuh di dalam kehidupan kita, bukan orang yang ada di luar rumah tangga kita, justru anak-anak kita. Kalau kita salah didik, bahkan bisa menjadi musuh, bukan hanya musuh di dunia, yang terberat kalau anak menjadi musuh di akhirat. Na'udzubillah. Aku meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tua ya Nabi Musa. Istriku wanita solehah. Tambah besar hamilnya, dielus-elus ini jabang bayi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma asqalas da'awallaha rabbahuma. La'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Allah perintah tuh untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Hamilnya tambah berat, didoakan anaknya. Da'awallaha rabbahuma. Pengen punya anak soleh, anak sejak dalam kandungan. Islam memerintahkan, doakan anaknya. Bang, jabang bayi besok gede jadi orang soleh ya. Jangan kayak babak lu. Jadi anak soleh, didoakan anaknya. Lain ataitana solihan. Agar anak yang keluar kelak menjadi anak yang soleh. Doa orang tua mustajab luar biasa. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Lalu yang kedua, setelah anak itu lahir, Islam mengajarkan bagaimana cara mendidik anak yang terbaik. Kita ikut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah yang tandus kering kerontang. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Inda baitikal muharram. Anak yang pertama dididik untuk kenal dengan masjid. Untuk kenal dengan masjid. Ketika anak sudah kenal dengan masjid, Rabbana liyuqimus shalah, maka anak akan melihat orang sholat. Anak-anak kecil di masjid biarkan dia ikut. Biarkan dia melihat orang tuanya sholat. Karena itu adalah karakter Islam yang patut dicontoh oleh anak-anak. Bukan pembelajaran di sekolah. Bukan pembelajaran di pondok pesantren. Tapi yang pertama dilihat apa yang orang tuanya lakukan. Bu, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh dan solehah. Amin. Tapi sebaliknya kalau kita salah didik anak-anak kita, awas. Al-Quran sudah mengatakan ada anak-anak di dalam neraka. Mereka menangis menuntut keadilan kepada Allah. Mereka berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'dalluna sabila. Ya Rabb, jangan hanya saya yang engkau siksa di dalam neraka ini. Saya bisa masuk neraka gara-gara emak saya sibuk kondangan. Saya tidak sholat dibiarkan. Saya tidak mengaji dibiarkan. Saya tidak puasa dibiarkan. Sehingga saya besar meninggal masuk neraka. Saya menuntut keadilan agar mereka orang-orang tua kami diseret bersama-sama kami ke dalam neraka. Na'udzubillah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kiai Abdul Wahab atas penjelasannya. Sangat luar biasa bahwa bagaimana cara kita menciptakan generasi yang unggul, generasi Islami, yaitu dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga, dari ibu dan ayah. Masya Allah. Dan pemirsa di sebelah saya sudah ada jamaah yang ingin bertanya dengan ibu siapa ibu? Dipakai mic. Ibu Titin. Ibu Titin. Baik, silahkan disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah dan Ustaz kami mohon, pertanyaannya adalah bagaimana apabila kita sebagai orang tua menghadapi anak yang sudah terlanjur
kegemarannya HP atau gadget dan sebagainya tidak bisa dikendalikan. Sampai dia melupakan ngaji, sholat dan belajar dan sebagainya. Gimana cara kita menghadapi anak yang seperti itu yang sudah terlanjur ketergantungan dengan handphonenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan luar biasa Ustadz, Ustazah dan Kiai, dan saya yakin pemirsa jamaah di sini dan juga pemirsa di rumah mempunyai pertanyaan yang sama dengan Ibu Titin. Kita akan menjawabnya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.